Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu hadatsal Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti ila hadrati man anjazani hadrati Sayyidina Kai Haji Abdul Salam wa hadrati Sayyidina Abdul Majid wa hadrati Sayyidina Kai Haji Abbas wa hadrati Sayyidina Kai Hazin Kai Khairuddin min Ma'hadina Mustarsyidin Al-Ghazini Buduan Sarjo wa haddati man ajazani haddati sayyihina Kyai Haji Azamah Syadina Azamah Syadina min ma'hadina Tasril Afkar Sampang Madura wa haddati man ajazani haddati sayyihina Kyai Haji Muhammad Habib min ma'hadina Tabirun Jombang khususan haddati sayyihina Yai Muhammad Hashim Ash'ari nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bidin wa dunya wal akhirah amin. Al-Fatihah. Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم إن dalam dinul kiamat. Yauma ing dalem dinune kiamat. Yauma ing dalem dinune kiamat. Ya rauna. Betul kan?
Yauma indan tilkamat yarawna padha ningali sapa alladzina yarjuna liqa'ana al malaikata ing pira-pira malaikat. Bi jumlatil khalaiqi ing dalam jumlahnya ing dalam sekabehane makhluk wa utawi yaum iku yaumul kiamati dina kiamat. Lafat yaum itu dibaca nasab wa nasbulan utawi nasbi yauma iku bi'ul kalawan lafat uzkur muqaddaron kang din hale din kira-kira la busra ora gembira iku ora ono gembira iku maujud. La busra ora ono gembira iku maujud. Yaumaidin ing dalam dina kiamat lil mujrimina kedui pirang-pirang bisa orang kafir ini lil mujrimina kedui pirang-pirang wong kang ngalakon dosa atau wong kang kafir ail kafirina tegesi pirang-pirang kafir bi khilafil mukminin beda kalawan pinten-pinten tiang mukmin kalau maka iku kedua mukminin busra utawi gembira bebunga senang bil jannati ing dalam surga. Wa yaquluna lan ngucap sapa alladzina la yarjun ijaran nyun perlindungan sapa ingsun kalawan perlindungan temenan mahjuron kang din reksa ala adatihim ing atasi kabiasane alladzina yarjun fid dunya indal idza nuzilat nalikane dinturunaken bihim kalawan alladzina la yarjun apa syiddatun penuh kesusahan apa syiddatun penuh kesusahan ay audan nun ay audan nun perlindungan temenan atau ya ma'adzan kalawan nyuwun perlindungan teman yasta'idu apoto nyuwun perlindungan sopo alladzina yarjun minal malaikati saking malaikat. Jadi ceritanya begini ceritanya. Dari ayat wa qala alladzina yajnuqana laula unzila alaina malaikah
au nara rabbana. Kita itu, orang mereka itu kan merasa tidak takut nanti setelah bangun dari kubur. Takut. Kesimpulannya tidak percayalah. Mereka tidak percaya bahwa nanti di antara siapa yang tidak percaya itu? Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Bahwa besok setelah mati bangkit lagi, mereka tidak percaya. Tidak percaya. Laula unzila alaina al-malaikah. Malaikat, kenapa kok tidak malaikat saja yang diturunkan ke Muhammad, yang diutus ke Muhammad? Itu maksud ayat ini. Dan yang kedua, kurang ajar ini ya, kurang ajar. Minta Allah Ta'ala suruh datang ke mereka. Bagaimana? Bahawanya enggak. Kenapa kau begitu? Karena saking sombongnya mereka. Sombong. Tinggal lupa daratan. Dirinya terwujud diujukan siapa. Ya. Mereka tidak percaya atas keputusan Nabi Muhammad. Mereka tidak percaya bahwa besok setelah mati bangkitkan lagi di kubur, tidak percaya. Siapa di antara itu? Adalah termasuk golongan Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya. Itu. Besok tidak percaya. Saking tidak percaya minta bukti. Allah Ta'ala suruh menghadap ke mereka. Suruh menghadap. Nah, orang semacam itu nak, yauma, di hari kiamat besok, ketika mati mereka itu melihat malaikat. Mereka itu kata malaikat bilang gitu, lah rasain sekarang, kamu sekarang sedikit pun pada hari kiamat nanti tidak ada kegembiraan sekalipun. Hanya susah yang melanda. Susah terus di hari kiamat. Bagi bagi orang tapi bagi orang siapa nak? Bagi orang Islam, orang seperti kita susah di dunia, urusan tidak kaya lah, biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja. Sedangkan orang kafir, orang Cina, hartanya luar biasa, Artinya saya punya teman, kaya luar biasa itu. Cina kaya luar biasa. Juga orang Kristen juga kaya. Ya. Artinya kekayaan itu melebihi daripada kita. Ya. Kita jangan tergiur gara-gara kekayaan itu. Cuma itu kekayaan sementara dunia. Tetapi buktikan besok setelah kiamat, siapakah yang lebih kaya? Tentunya orang yang beriman kepada Allah. Orang yang takarrub kepada Allah. Besok selalu kaya. Kaya umat Islam besok bisa refreshing di akhirat. Bisa kemana-mana, bisa refreshing, ya. Lebih
lebih mewah, jauh lebih mewah daripada mall-mall yang ada di dunia ini. Ya. Jadi imbalannya besok ada di akhir. Tetapi banyak sekarang kategori itu terpancing dengan kekayaan itu sehingga ngelakoni apa yang dilakukan Allah Ta'ala sampai manakan uang. Ya. Beribu-ribu cara mereka untuk menarik kekayaan. Ada yang menggunakan uang, ada yang mengadakan arisan dipotong-potong langsung. Ya, banyak. Betul. Saking tergeliurnya kekayaan di dunia. Padahal kekayaan dunia ini memang kaya di dunia itu jatahnya daripada orang kafir. Tapi kita tetap tidak kalah dengan orang kafir itu. Bukan kita dilarang untuk kaya, tetapi harus tahu caranya kaya. Ya, harus tahu caranya untuk mensosialkan harta itu kepada orang lain. Bukan sekedar dibuat anggur-angguran. Bukan sekedar punya kekayaan cuma ditaruh di rekening, ditaruh di berangkas, selalu ditaruh situ. Untuk sedekah nggak mau. Nah itu namanya tidak mampu untuk diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal titipan harta yang dititipkan kepada orang yang mampu tersebut itu merupakan ujian. Ujian apakah mereka itu peduli kepada orang fakir miskin, peduli kepada orang fakir miskin yang tidak bisa sekolah, khususnya dalam agama, apakah tidak? Peduli pada orang-orang fakir yang sedang butuh makan apa tidak? Itu ujian. Kalau lolos, peduli, berarti lolos. Kalau tidak peduli, berarti tidak lolos. Tidak lolos. Berarti tidak loh. Berarti tidak loh. Tidak loh. Boleh terus. Jadi di akhirat itu adalah tempat kegembiraan orang mukmin. Dan akhirat itu juga tempat kesusahan daripada orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik. Nanti tempat susahnya di mana? Di air. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Jadi la busyra yaumaidin mujri, tetapi bagi orang mukmin tidak susah. Orang mukmin adalah mustaqarrul mu'minin fil jannah khairum min mustaqarril kafirin. Jadi tempat tinggalnya orang mukmin yang ada di surga itu lebih baik daripada tempat tinggalnya orang kafir di dunia yang diberi kekayaan itu. Benar ya? Coba kita pahami. Kita lihat. Melihat pemahaman ayat Al-Quran. Qaluhu khairul mustaqarra. Jadi al-mustaqarra adalah anna mustaqirral mu'minin fil jannah
khairun min mustaqirril kafirina fid dunya. Tempat kekal abadinya orang mukmin di surga itu lebih hebat, lebih bernilai daripada tempatnya orang kafir yang ada di dunia. Orang kafir kaya luar biasa, tetapi tetap lebih mewah tempat yang ada di akhirat. Istana ada akhirat. Subhanallah. Paham ya? Maka jangan tergiur. Sekarang banyak manusia milik kekayaan yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Banyak sekarang. Karena tergiur pada itu. Karena terpengaruh kepada tingkah laku daripada orang kafir. Banyak sekarang itu. Akhirat dikorbankan, tetapi sementara yang direbut adalah dunia. Kepingin kaya sampai memanakan uang. Kepingin kaya sampai main judi. Kepingin kaya sampai merampok. Betul. Pokoknya melakukan korupsi atau apa, banyak sekali, khususnya para DPR, para pejabat itu banyak. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Banyak itu. Kenapa? Kekayaan dunia yang tampak pada diri mereka. Hawa nafsunya mengajak mereka untuk kaya di dunia, sehingga melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Main sogok segala, saking kepingin kaya, kepingin duit, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Mudah-mudahan para penegak hukum, mudah-mudahan para apalagi itu pengacara itu mudah-mudahan adil, mudah-mudahan tidak ditukar dengan uang, sehingga karena ditukar dengan uang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ya kan? Gara-gara apa nak? Gara-gara milih di dunia, kekayaan dunia, sementara kekayaan akhirat itu ditinggal. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Gaya semacam itu mengikuti cara daripada orang kafir seperti Abu Jahal dan pengikut Abu Jahal seperti Fir dan lain sebagainya. Itu. Iya, sekarang kayak ini sekarang. Nah, di akhir zaman ini dulu, kalau orang Madura nggak ada yang mau. Sekarang sudah merajalela di kampung-kampung. Merajalela di kampung-kampung. Gara-gara harta. Bahkan di kampung-kampung itu pemimpin di sana itu banyak yang nggak diikuti. Banyak yang nggak diikuti. Karena karpede itu sekarang begitu. Kenapa? Harta yang dimiliki. Tapi kita jangan salah paham. Bukan kita tidak boleh mencari kekayaan, tetap boleh. Tetapi harus sesuai dengan aturan Islam yang ada. Boleh. Sayyidah Khadijah kaya raya. Itu Sayyidah Khadijah, istri baginda agung Nabi Muhammad SAW. Tetapi kekayaan Sayyidah Khadijah untuk membela perjuangan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam untuk liilai kalimatillah. Kalau contoh kampanye sekarang, karena sedang viralnya sekarang, yang ada Sultan Madura itu. Siapa Sultan Madura? Haji Her. Itu termasuk mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun saya nggak kenal kan perlu mendoakan. Ya. Harus ikut serta gembira. Itu bisa mengangkat orang fakir miskin, dekat dengan para ulama, dekat dengan perjuangan, bukan dekat orangnya, dekat uangnya. Itu namanya kekayaan yang sesuai dengan aturan syariat, jadi tidak diatur oleh harta. Mudah-mudahan demikian. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita mengikuti orang kafir, pola orang kafir. Sebab orang kafir itu cuma apa nak? Mustaqarrul kafirin di dunia. Iya, ya. Anna mustaqarral kafirin di dunia khairun min mustaqarril mu'min. Jadi tempat tinggalnya orang kafir yang ada di dunia itu menurut penilaian mereka akan lebih hebat daripada tempat tinggalnya orang mukmin di surga. Karena kalau orang kata orang kafir setelah mati gak ada urusan lagi. Yang penting happy di dunia. Besok gak ada apa-apa. Kata siapa? Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada urusan sudah jadi debu. Itu pemikiran orang kafir. Sama dengan pemikiran orang gak sadar. Orang Islam yang gak sadar. Yang penting happy sekarang. Masalah duit dapat yang dari mana di mana, yang penting happy dunia. Seakan-akan besok gak ada urusan lah. Seperti santri umpamanya dari pondok, lari di pondok umpamanya, enggak pamit. Bukan tidak ada urusan besok di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Bentar asal jawab akhirat. Bukan tidak ada urusan. Ada pentung. Jangan meniru. Kalau tidak sadar, yang penting saya bebas. Dari dan dicatat oleh mereka siapa? Hati itu mencatat mereka amal apa? Amal. Suatu amal buruk itu. Amal buruk. Kalau raqib yang jadi ada catatannya. Santri yang melanggar di pondok dicatat oleh malaikat atid. Ya, di malaikat atid muncul. Yang baik, tetap Quran api, tak sering melanggar di pondok dicatat juga. Dari melanggar di pondok yang mencatat malaikat yang baik seperti Zain dicatat api, besok di hari kiamat karena orang kafir itu tidak punya tidak punya kesempatan enak di akhirat. Di hari kiamat tidak punya kesempatan enak sama sekali. Ya Allah. Bahkan mereka itu adalah selalu tersiksa. Siksanya tidak seperti di dunia.
orang tersisa dunia sudah nggak enak kan, ada akhirat melebihi. Biasa itu berteriak-teriak mereka, berteriak-teriak minta pertolongan. Ya sudah, nggak ada kesempatan yang menolong. Wa yaquluna ijaran mahjura, minta perlindungan. Tak perlindung, ya gak bisa. Tolong malaikat, ya gak bisa. Gak bisa. Ya kalau dunia ada yang nolong, nanti amalnya masing-masing. Umpama Ashar berbuat kejelekan misalnya, tolong mah, ya gak bisa. Gak bisa. Bisa. Tapi enggak, Ashar enggak, cuma 1 kali 2 kali. Ini betul nih. Jadi minta pertolongan besok. Allah Ta'ala dawu sabah ta'ala wa qadimna lan nyeco sapa kita ba insun. Wa qadimna lan ngrasakaken sapa insun, ai amitna ngrasakaken sapa insun. Ila ma maring perkara amilu kang ngalakon sapa wong akeh na ing perkara min amalin sangking kelakuan, isinya min minal khairi sangking keapian, ka sedekatin sebut sedekah wasilatir rahimin nasilaturrahim wa qiradaifin dan menghormati tamu, wa tatimal ufin lan wong kang susah di dunia ing dalam waja'al maka tati'akal sapa sunhamu ima abaan ing debu mangsul kang din aur-aurakan wa utawi mansuh aba mansura ma iku perkara yura kang din tintingale apa ma bil kuwah ing dalam ventilasi bil kuwa ing dalam ventilasi allati ing kuwa alia kang ikut teteng atas kuwa as-samsu utawi sang ini kalwari koyok debu berawur-awur al-mufarraqi kang din awur-awuraken mislu kang umpamane ubar bi adamin nafi dan orang manfaat bi kalawan ma idla tawaba korona ing dalam ora ono pahala iku maujud fil ma dia ada misalti karena ora ono satema wa yajazuna dan dibalas sapa alladzina yarjun alai tasma' fit dunya ing dalam du. Jadi orang kafir itu nak walaupun apik bagaimanapun di dunia ini tetap di akhirat kesimpulannya gak ada nilai. Misalnya di dunia ini sedekah, silaturahim, kalau tamu menghormati oleh wong suci di dunia, maka di akhirat nanti tetap tidak ada nilai. Makanya kalau ada orang mengatakan orang kafir bisa masuk surga gara-gara apinya amannya di dunia,
Ya telok diisi. Beriman kepada Allah apakah tidak? Kan tidak cukup dengan amal. Di samping amal harus bertauhid kepada Allah. Kalau tidak bertauhid kepada Allah, sementara cuma amal toh yang dilakoni tapi keyakinannya nggak ada kepada Allah, maka tetap masuk neraka. Kalau kita ini yakin terhadap Allah, tauhidnya tidak melanggar kepada Allah, lalu beragama Islam, telah baru membuktikan sesialnya di tengah-tengah umat, api ke tetangga, mau bersedekah misalnya, baru nanti di sisi Allah ada nih. Cuma sekedar agamanya ya tidak agama Islam misalnya, tidak agama, keyakinannya beriman tidak kepada Allah, lalu kemudian mereka itu beramal baik, memberikan santunan, sementara agamanya non-Islam misalnya, maka cuma dapat nilai di dunia, sementara di akhirat tetap tidak ada nilai, tidak ada nilai. Ashabul jannati utawi wong kang mang penghuni surga, yauma idin ay yaumal kiamati, ing dalam dina kiamat, iku khairul api apan mustaqarran kang gon netep, minal kafir sangking pirang-pirang kafir, fid dunya ing dalam wa ahsanul lawi bagus apa nih makilan, gon tidur berqailulah, gon tidur qailulah min sang kufar, ini sangking ay mauti qailatin, qaila tegese panggonan tidur qailulah fiha ing dunya, wa ya hale utawi qailulah, wa ya qailulah alifnya itu namanya alif lazim, alif lazim, wa ya hale utawi qailulah iku alif istirahat, isbun nahari ing dalam sapar siang, fil hari ing dalam bengi panas, fil hari panas. Wa ukhidha lan din alap min dalika sangking mengkono makila, apa naibul fa'il daripada ukhidha, apa ingkidaul hisabi, katoki hitungan hisab, finis minaharin idan separuh siang, kama koyo keterangan wartakan teko apa mafil hadis di dalam hati. Jadi begini nah, kalau orang surga, penghuni surga di hari kiamat, yakni orang mukmin, itu nilainya luar biasa, tempat tinggalnya itu luar biasa, istananya luar biasa besok di akhirat, kalau dibandingkan dengan kekayaan, keistimewaan orang kafir yang ada di dunia, jauh tidak sebanding. Maka kita jangan tergiur oleh harta. Tetap harta itu kita cari bagaimana supaya kaya kita, tetapi tetap jalan Allah, jalan syariat Allah. Jangan sampai melanggar daripada aturan. Bukan kita dilarang untuk kaya, tidak. Sayyidina Abu Bakar kaya, ya, Sayyidina Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, atau kalau menyentuh ulama Nusantara, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kaya, Hadratus Sayyidina Khalil kaya, Bauyai Wahab itu kaya, semua kaya. Tetapi kekayaan itu untuk perjuangan agama Allah, kekayaan itu untuk diberikan kepada orang fakir miskin. Nanti setelah diberikan orang kafir miskin, diganti rumah istana yang megah luar biasa nanti di akhirat. Nanti harta yang digunakan untuk perjuangan akan
secara otomatis membuat jembatan untuk menuju surga. Bedom. Dan juga kalau istirahat untuk siang, wah luar biasa, enak luar biasa di surga itu lagi. Enak. Santai di surga, gak usah cari badan. Maka sampean harus sibuk di dunia, sibuk dengan ibadah kepada Allah, sibuk dengan cari harta untuk menafkahi orang fakir miskin, sibuk cari harta untuk mengembirakan anak, pendidikan anak dijaga, pendidikan anak dijaga, jangan dibiarkan anaknya dibiarkan di sana. Karena itu banyak yang diperhatikan itu sekolahnya, sekolah umumnya daripada pendidikan agama seperti Al-Quran. Sementara banyak anaknya orang Islam banyak tidak tahu Al-Quran, bacanya tidak tahu, apalagi pemahamannya banyak. Apalagi apa nanti besok dia tidak akan, pasti itu dituntut. Tidak akan dituntut, pasti dituntut. Maka kita ini biar enak besok di akhirat, dibuatkan istana di akhirat. Mari ketika di dunia laksanakan betul-betul amanah dari Allah, yang diperintah dilakoni, yang dilarang dijauh-jauh. Itu ya. Di antara perintah Allah termasuk apa nak? Termasuk bersosial yang tinggi. Perhatikan orang fakir miskin yang kaya-kaya. Contoh biar guys seperti jihad, kan perhatikan orang fakir miskin. Itu besok akan dibangunkan istana. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar besok tidak tinggal menyesalnya. Maka kita harus ketika dunia, apalagi waktu muda, nanti setelah berhenti di pondok, lulus di pondok misalnya, kerja yang baik. Tapi kalau tidak cukup hanya aliyah, harus kuliah sekarang. Harus kuliah. Mumpung ada kesempatan emas. Gak ada yang gak susah, gak ada yang gak repot, semuanya repot. Orang kaya-kaya sama-sama terakat. Orang yang alim juga sama-sama terakat. Gak ada yang langsung kaya, langsung aja gak bisa. Atau punya niat ingin membantu ini, belum bisa. Kalau betul gak bisa, tidak menjamin. Tinggal menyesalnya nanti besok. Tinggal menyesal. Maka sekarang di dunia ini adalah tempat tirakat kita untuk berlomba-lomba kebajikan. Fastabiqul khair, tunjukkanlah keahlian kita. Oleh Ta'ala, ayo berlomba-lombakan kebaikan. Maka kita harus menunjukkan kemampuan, menunjukkan apa? Keahliannya, menunjukkan kebakatannya, menunjukkan akhlaknya, menunjukkan kekuatan tauhidnya kepada Allah SWT. Maka kita gimana supaya kita kuat tauhid kita? Ya ngaji dong. Bagaimana kita supaya kuat nanti menunjukkan anak? Ya belajar dong. Ngaji dulu, sekolah dulu. Untuk mengimbangi teknologi canggih, untuk tidak kalah, kita harus sekolah. Maka kita harus di dunia ini adalah tempat fastabiqul khairat, tempat terakat kita. Bagaimana supaya menempuh khairat itu gimana? Menempuh akhlak baik bagaimana? Menempuh tauhid yang kuat bagaimana? Menempuh kaya raya yang barokah yang manfaat bagaimana? Harus begitu. Menempuh akhlak yang apa? Yang seperti akhlak Nabi Muhammad, walaupun tidak selesai itu bagaimana? Harus begitu sekarang. Jangan kita harus selalu putus asa.
susah dikit putus asa, begini putus asa. Harus lanjutkan. Fastabiqul khairat, buktikanlah pemahaman fastabiqul khairat itu. Jangan diomongkan saja. Jangan diomongkan. Kita hidup di dunia itu beraneka ragam agama. Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada Islam. Nah, sekarang harus berlomba-lomba, buktikanlah kecerdasan kita bagaimana daripada mereka. Harus berlomba-lomba sekarang. Harus menunjukkan kehebatan Islam di tengah-tengah umat. Paham? Biar nanti tidak jadi konyol. Oh, konyol tidak tahu. Ya tidak jadi iya, buktikan masih muda. Masihmu kemampuannya buktikan. Jadi harus fastabiqul khairat. Kita diperintah oleh Ta'ala berlomba kebaikan. Maka harus kebakatan kita itu harus ditonjolkan. Akhlak kita, tauhid kita, keilmuan kita, kecanggihan kita, kesesuaian kita, kegigihan kita harus tunjukkan di depan umat. Agar supaya mereka itu ditiru supaya mereka dapat meniru. Paham? Jadi kami ulangi, tempat tinggalnya orang mukmin yang indah, yang megah, nanti dia kemegahan orang kafir ada di dunia. Mudah-mudahan kita mampu mempraktekkan kemegahan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma lam tadri yang bihi la nasihu wa alayya inna lillahi wa rahmatika ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi bibarakatihim nabi hurmatihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kama yamini jalali azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih ma'ulika wal khatim as-sabaq nasiril haqqi bil aqwalati ila siratal mustaqim ala al-qamar. Allahumma rabbana anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna yanfa'una zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa sallallahu. Allahumma unina min anhu zayyina min wa akrimna taqwa jamna Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Fatihah.